Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fadila dengan NIM M2202055, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, kelas Kesmas B, Universitas Megabuana Kota Palopo. Kali ini saya akan mengikuti remedial ujian akhir semester dasar epidemiologi yang akan menjawab beberapa pertanyaan. Soal pertama, berikut ini yang merupakan ukuran dari frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit, orang, tempat, dan waktu kecuali A. Jumlah orang sakit, B. Besarnya populasi yang menghasilkan orang sakit, C. Periode waktu peristiwa terjadi, D. Total keseluruhan orang yang sehat. Jadi jawaban saya itu D. Total keseluruhan orang yang sehat. Soal kedua, pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur rate adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi diterapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebutnya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Jawaban saya A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi diterapkan dalam suatu periode tertentu. Soal ketiga, pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur ratio adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi diterapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebutnya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Jawabannya adalah B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebutnya. Berikut adalah penjelasannya. 4. Dalam suatu KLB, penyakit tifus jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang. Maka ratio penderita laki-laki dan perempuan adalah A. 2:1, B. 1:2, C. 3:1, D. 1:3. Jawaban saya adalah A. 2:1. Berikut adalah cara perhitungannya. 5. Ukuran epidemiologi yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok sehat atau kelompok berisiko adalah A. Mortalitas, B. Morbilitas, C. Numerator, D. Denominator. Jawaban saya adalah B. Morbilitas. Soal nomor 6, kasus suatu penyakit pada populasi beresiko dalam periode atau jangka waktu tertentu disebut A. Prevalence, B. Morbilitas, C. Insiden, D. Numerator. Jawabannya adalah C. Incidence. Soal nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini, berapakah jumlah orang sakit? A, B, C, D, E, F, G merupakan orang yang diamati apakah mengalami sakit atau tidak selama 7 tahun. A. 4 orang, B. 3 orang, C. 2 orang, D. Semua benar. Jawabannya adalah B. 3 orang. 8. Suatu ukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit di mana penggunanya khusus atau pada kejadian wabah atau KLB, salah satu ciri adalah semakin tinggi nilai, malah semakin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. A. Attack rate, B. Incident rate, C. Secondary attack rate, D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Secondary attack rate. Soal nomor 9, suatu kejadian keracunan makanan terjadi pada tamu undangan di suatu pesta pernikahan. Tetapi ternyata ada juga yang terkena keracunan makanan bukan karena makanan yang berasal dari pesta. Perhatikan tabel jenis makanan ini. A. Populasi beresiko yang makan salad adalah 100 orang. B. Populasi beresiko yang tidak makan salad adalah 40 orang. C. Attack rate keracunan makanan krecek 16 orang. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. 10.
Dalam epidemiologi, jumlah orang yang terkena penyakit kasus lama dan kasus baru dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan periode waktu tertentu disebut dengan A. Prevalence, B. Morbilitas, C. Insiden, D. Numerator. Jawabannya adalah A. Prevalence. Soal ke-11, ukuran prevalensi penyakit dapat digunakan untuk A. Menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit, B. Menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obat, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan. C. Menyatakan banyaknya kasus yang dapat diagnosis. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal nomor 12. Suatu penelitian dilakukan untuk mengamati 50 orang yang berlangsung pada tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan catatan medis, ditemukan ada 10 orang yang mengalami sakit yang diamati. Kemudian, selama tahun 2010 sampai 2014, ada 5 mengalami sakit dan diantaranya 5 yang sakit ada 2 diantaranya yang sembuh pada saat penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, berapakah prevalensi jumlah kasus tersebut? A. 20 kasus, 10 kasus lama dan 10 kasus baru. B. 10 kasus, 5 kasus lama dan 5 kasus baru. C. 15 kasus, 10 kasus lama dan 15 kasus baru. D. Semua benar. Jawabannya adalah C. 15 kasus, 10 kasus lama dan 15 kasus baru. Soal nomor 13. Crude death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada jangka waktu umurnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Crude death rate, jangka kematian kasar, juga sangat berpengaruh pada komposisi jenis kelamin dan usia penduduk. Pernyataan di atas merupakan A. Benar, B. Salah. Pernyataan di atas adalah pernyataan yang benar, jadi A yang benar. 14. Suatu peristiwa kematian penduduk Kota Palopo pada tahun 2018 sebanyak 17.308.680 orang dan jumlah penduduk Kota Palopo adalah 178.440.000 orang. Berapa CDR tahun 2018? A. 20 orang per 1000 penduduk. B. 15 orang per 1000 penduduk. C. 10 orang per 1000 penduduk. D. 5 orang per 1000 penduduk. Jawabannya adalah 10 orang per 1000 penduduk, yaitu C. Berikut adalah cara perhitungannya. Berikutnya, soal nomor 15. Angka kematian bayi baru lahir, neonatal mortality rate atau NMR, adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun yang sama, manfaat NMR adalah A. Tinggi rendahnya usaha perawatan postneonatal. B. Program imunisasi. C. Pertolongan persalinan. D. Semua benar. Jawabannya adalah 16. Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita atau UFMR yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Manfaatnya adalah mengukur status kesehatan bayi. Jumlah kematian bayi anak usia di bawah 5 tahun akibat diare di rumah sakit sayang ibu dilaporkan sebanyak 59 orang. Jumlah anak yang berusia di bawah 5 tahun pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Berapakah UFMR penyakit tersebut? A. 13,75%, B. 12,50%, C. 11,75%, D. 10,5%. Jawabannya adalah C. 11,75%. Berikut adalah cara pengerjaannya. 17. Maternal mortality rate atau MMR, angka kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan persalinan dan masa nifas dalam 1 per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama berkaitan dengan A. Sosial ekonomi, B. Pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, C. Pertolongan persalinan dan perawatan nifas, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. 18. Total kematian ibu karena persalinan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebanyak 530.304 orang dan
jumlah keseluruhan kelahiran hidup pada tahun 2022 sebanyak 12.390.000 orang. Berapakah MMR tahun 2022? A. 45 orang per 1.000 penduduk. B. 43 orang per 1.000 penduduk. C. 40 orang per 1.000 penduduk. D. Semua salah. Jawabannya adalah B. 43 orang per 1.000 penduduk. Berikut adalah cara pengerjaannya. Yang berikutnya 19. CRF atau Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Case Fatality Rate digunakan untuk mengetahui penyakit dengan tingkat kematian tinggi, tingkat keparahan, tingkat kefatalan suatu penyakit. Pernyataan di atas adalah pernyataan yang benar. A. Yang terakhir, nomor 20. Jumlah kematian akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Sayang Rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Berapakah CRF penyakit tersebut? A. 60%, B. 50%, C. 40%, D. 30%. Jawabannya adalah B. 50%. Berikut adalah cara pengerjaannya.